Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Lia Astria, CGP Angkatan 10 SMK Negeri 2 Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, kesimpulan saya adalah melalui pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid dengan menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat menerapkan 5 KSE untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial dan emosional pada modul 1.1 Filosofi KHD. Seorang guru harus dapat memahami kebutuhan sosial dan emosional murid untuk menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan menuntun mereka untuk mencapai kodratnya. Ini sesuai dengan filosofi KHD. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang dapat dijalankan adalah melaksanakan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Sedangkan peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang aktif dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis well-being. Selanjutnya, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak adalah mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional akan membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kelima kompetensi sosial dan emosional berhubungan erat dengan nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri, murid akan mampu untuk mengelola emosi dan motivasi diri sehingga akan tercipta kemandirian dan akhlak yang mulia sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Dengan kompetensi kesadaran sosial dan kemampuan berelasi akan mendorong kemampuan bergotong royong dan berkebinekaan global dengan saling menjunjung tinggi toleransi. Dengan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid akan mampu bernalar kritis, memikirkan sebab akibat, serta konsekuensi dari setiap tindakannya. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah, di mana keempat indikator tersebut akan mendukung memperkuat budaya positif di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten,
proses, dan produk sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penerapan kompetensi sosial dan emosional karena jika kedua hal ini dapat diterapkan dengan baik, maka murid akan dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias karena baik emosi, sosial, dan kebutuhan murid sudah terpenuhi. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional diajarkan oleh guru BK, sehingga saya tidak memahami pembelajaran sosial dan emosional seutuhnya. Setelah mempelajari modul ini, ternyata sudah ada diterapkan pada kegiatan pembelajaran seperti kegiatan berdoa yang mencerminkan kesadaran diri, mendengarkan musik kepada murid, melakukan kegiatan berdiskusi dalam pembelajaran sehingga memunculkan keterampilan membangun relasi, pengambilan keputusan, serta kesadaran sosial, dan seterusnya. Hanya saja, saya belum memaknai sepenuhnya dan belum optimal dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah menerapkan indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas. Pertama, pengajaran eksplisit. Kedua, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Pertama, bagi murid, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu menumbuhkan kecerdasan emosional dengan 5 kompetensi sosial emosional dengan mengembangkan kompetensi sosial emosional baik yang tersurat dalam perangkat pembelajaran maupun praktik langsung kepada murid melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, dan penciptaan iklim, kelas, dan budaya sekolah. Sedangkan perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat yaitu menjadi teladan bagi guru lain, berbagi praktik baik, dan berkolaborasi menerapkan KSE di kelas maupun di sekolah. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.